Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Permatasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa sangat berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas yang utama. Bahasa Indonesia ini mulai ada sejak Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 dan menjadi salah satu isi Ikrar Sumpah Pemuda. Saat itu, bahasa Indonesia menjadi varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung Malaya atau bagian Sumatera. Di sini, bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia yang menjadi bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Dan bahasa ini pada umumnya digunakan sebagai sarana berkomunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri untuk mengungkapkan ekspresi dirinya. Perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada sekarang ini atau pada masa yang akan datang. Nah, di sini ada ciri-ciri penggunaan bahasa gaul. Yang pertama ada dari kosakata khas yang diganti. Yang pertama ada contohnya ada kata aku yang diganti gua, gue, atau gewe. Yang selanjutnya ada kata ayah atau bunda yang diganti bokap atau nyokap. Yang selanjutnya ada kata kamu yang diganti lo, lu, atau lo. Yang kedua ada penghilangan huruf fonem atau huruf awalan. Contohnya ada kata memang yang diganti menjadi emang. Selanjutnya ada kata saja yang diganti aja. Selanjutnya ada kata sudah yang diganti udah. Yang ketiga ada pergantian diftong, yaitu contoh katanya kata capai menjadi capek, kalau menjadi kalau, pakai menjadi pakai, sampai menjadi sampai. Nah, selanjutnya ini ada faktor pendukung maraknya bahasa gaul. Yang pertama, adanya bahasa gaul yang ditandai dengan menjamurnya di internet atau situs-situs jejaring sosial yang banyak menggunakan bahasa gaul. Ya, contohnya lo, gue, atau apapun itu. Yang kedua, ada pengaruh dari lingkungan. Pada dasarnya, remaja akan mudah menyerap bahasa dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik temannya ataupun keluarganya itu sendiri. Yang ketiga, ada peran media elektronik. Media elektronik menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film atau penayangan televisinya, menandakan kalau bahasa gaul ini disebabkan tidak hanya karena kontak langsung dari masyarakat, melainkan karena disuapin oleh media itu sendiri. Yang selanjutnya ada media cetak. Nah, misalnya penggunaan bahasa gaul dalam majalah, surat kabar, atau koran, atau pembuatan karya sastra yang umumnya menggunakan bahasa gaul menjadi penyebab utama pendukungnya bahasa gaul yang sekarang ini terjadi. Nah, dampak penggunaan bahasa gaul yang pertama itu ada eksistensi bahasa Indonesia yang terancam terpinggirkan oleh adanya penggunaan bahasa gaul yang sekarang ini. Yang kedua, ada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Yang terakhir, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, gimana sih cara kita menyikapi penggunaan bahasa gaul sekarang ini? Yang pertama, kita harus pandai dalam berbahasa. Yang kedua,
Selalu membiasakan diri untuk berbahasa yang baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, mengajak rekan satu kelompok atau teman-teman lainnya, lingkungan keluarga untuk berbahasa baku. Dengan tujuan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik sehingga bahasa Indonesia dapat berkembang kembali. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penggunaan bahasa Indonesia karena bahasa gaul di kalangan remaja, kita ambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat di Indonesia yang menggunakan bahasa gaul atau singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari. Dalam sehari-hari itu merupakan bentuk dari penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia selebritas yang menggunakan bahasa gaul di media massa atau elektronik membuat remaja semakin meniru kehidupannya di kehidupan sehari-harinya. Hal ini sih sudah wajar terjadi karena remaja memang suka meniru hal-hal yang baru. Karena itu, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus melestarikan bahasa Indonesia agar tidak punah. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.